routing, view, bootstrap udah. Sekarang kita control dan ngoper data. Nah, kita cari di Laravel dulu deh. Controller itu gunanya apa? Controller. Nah, the basic controller. Intinya controller ini untuk mainin data gitu. Coba kita langsung aja deh praktek. Nah, controller itu kita bisa buat pakai terminal gitu. Kita bisa pakai bantuan namanya Artisan. Kalau Laravel itu punya Artisan gitu. Artisan ini adanya di Laravel aja. Jadi alat membantu mau bikin-bikin apa itu pakai Artisan bisa. Nah, kita membuat sebuah controller. Controller itu adalah pengatur untuk melakukan sesuatu. Misalnya saya mau buat make controller. Nah, ini nama controllernya apa? Nah, saya mau buat aplikasi penampil kartu-kartu gitulah, aplikasi sederhana tidak berguna juga ya. Buat aja namanya kartu controller. Yang penting kita bisa paham lah konsepnya. Nah, ini kita buat controller dengan nama kartu controller. Kita enter aja, nanti dia bakal buat. Nah, itu bakal muncul controllernya di bukan HTTP controller. Nah, ini udah ada nih. Ini controller yang defaultnya udah ada dari dia. Nah, ini kita yang buat nih. Baru kita buat namanya kartu controller. Nah, ini kita bisa buat public function index. Nah, ini itu gimana sih kerjanya nih? Coba kita return biasa ya, return view. Yang tadi come atau jangan welcome apa yang tadi ya? Home. Nah, ini bakal sama ya, return view sama kayak di sini. Nah, bedanya kita mau lewat dulu ke controller nih. Nah, ketika dia masuk ke home, nah kita udah nggak pakai lagi yang begini, nggak pakai function lagi. Kita langsung aja ke app http. Nah, kita buat di sini app http-nya gede. Terus ke kartu controller. Nah, kita tambahin add ini untuk ngasih tahu ke function yang mana. Nanti sebenarnya bakal ada function banyak nih. Ini function index, function apa misalnya namanya create misalnya gitu. Itu ada banyak. Nah, kita buat yang index dulu aja, yang home dulu. Kita buat ke dia ke index. Nah, index itu nama function di sini ya. Nanti kalau buat lagi ya buat lagi ke create. Ini bakal dilempar ke yang bawah gitu. Nah, kita coba ke sini. Berhasil nggak? Gitu. Kita ke index. Coba ya, kita jalanin dulu. Ini yang pertama ya, belum pakai controller kalau ini. Kalau kita ke home, oh ini namanya nggak boleh sama, ini nanti dia bisa error. Ini rootkit juga ini nggak boleh sama. Misalnya ini ganti ke home. Kita coba ke home ya. Ke home does not exist. Nah, ini salah nih, penulisannya salah nih. Kayaknya harusnya gini ya. Oh, ini kurang controller. Controller. Coba kita reset. Aduh, salah. Penulisannya gimana nih? Ah, penulisan gini saya coba cari di ini ada nggak ya? Penulisan di ini gimana? Oh, gini. Oh, jangan-jangan dia gini lagi. Saya juga lupa-lupa. Kita refresh. Nggak bisa. Kita contek aja. Saya udah pernah buat gitu ya, kita contek aja. Memang biasanya kalau saya ngerjain apa-apa juga nyontek sih sebenarnya, karena nggak harus dihafal gitu penulisan-penulisan kayak gitu. Nah, belajar, nah ini saya udah pernah buat sebelumnya. Kita cari web, caranya nulisnya gimana sih? Nggak ada bedanya. Apa HTTP controllers? Bedanya di mana? Oh iya benar, ini harusnya madepnya ke sebelah. Saya salah ininya, ini harusnya kanan. Apa HTTP controllers? Nah, kita coba AP-nya juga gede A-nya, salah tadi. Terus kita coba reload. Ini ya, kita reload. Nah, ini udah berhasil. Nah, cara ngeceknya untuk berhasil juga kita ngedaidam. Daidam itu adalah ngeberhentiin
kerjanya sistem. Untuk sini kita DD, kita daidam, apakah benar sih si itunya lewat sini, kita daidam. Apakah benar ke sini gitu. Itu untuk ngecek. Nah, jangan lupa titik koma, kita untuk ngecek apakah benar ketika kita jalanin home dia bakal ke controller, si kartu controller di index gitu, apakah dia benar bakal ke sini. Nah, itu kita cek pakai daidam. Itu kalau saya sih biasanya gitu. Nah, ketika kita reload, nah dia bakal kena, apakah benar ke sini, berarti benar, dia benar bakal sampai ke sini gitu. Nah, kita tutup, terus kita reload. Nah, sekarang kita mau coba belajar ngoper data. Nah, kita coba buat di roots. Nah, ini kita ganti deh, jangan ini deh, show deh, show. Show, nah kita tambahin apa ya variabelnya, misalnya ID user. Nanti saya mau nampilin ID user gitu ya. Nah, ini kita copy aja. Tapi ingat ini harus diganti karena kita nggak mau ke indeks lagi. Ini kita ganti deh. Oh, biar ininya beda gitu. Kita bakal ke show. Nah, ini berarti kita ganti show. Oke, ketika kita akses ini, nah ini kita bakal dapat ID user nih. Coba contoh kita masukin 2. Nah, ini bisa bebas nih, bisa begini-begini, bisa apa. Intinya apapun yang ada di depan home, di depan show, ini berarti show ya. Apapun kita bisa coba ganti. Ini home aja deh. Home. Ya nggak bingung. Apapun yang ada di depan home itu bakal ke redirect ke ngoper data dari, itu udah bisa ngoper data dari ini ID user dari sini, dari ujung ini kita udah bisa ngoper ke halaman blade kita kayak segini. Nah, ini kita udah dapat nih datanya tuh. Selanjutnya kita bisa tampilin datanya di halamannya gitu. Caranya gimana? Gini, kita simpen, nggak usah simpen, kita langsung oper aja. Ini kalau nggak salah caranya itu ID user ini bukan ya, ID user diisi sama ID user. Nah, harusnya gini sih benar. Nah, terus kita otak-atik deh di home-nya. Coba kita ganti halaman deh, jangan home. Kita ganti show. Nah, berarti kita harus buat view baru. Selain home ini namanya show. Kita copy paste aja. Nah, ini kita rename. Kita rename. Nanti ada infonya kalau namanya sama. Kita ganti show. Nah, ketika controllernya ke show ini, dia bakal nampilin yang show ya. View-nya beda sama home-nya. Nah, bedanya kita buat, coba bedanya apa nih. Ini namanya kita ganti deh. Show. Biar ada bedanya. Terus, nah welcome Nadir show. Biar ada bedanya. Nah, terus di sini kita mau ngambil data nih. Ngambil data yang udah dioper tadi nih, ID user. Kita udah dapat ID user, kita mau tampilin di show ini. Kita coba tampilin. Nah, Laravel di Blade ini kita udah bagus, kita udah bisa pakai fitur untuk ngambilin data. Nah, pakai kurung kurawal 2 gini untuk ngambil data dari controllernya. Ini kita udah ada, tinggal kita copy aja. Kita masukin ke sini. Coba bisa nggak dia ya? Kita coba lihat. Nah, ini berarti kita harusnya nampilin ini kalau kita refresh. Nah, udah berhasil ya. Kita udah bisa ngambil data dari URL dari sini ke sini. Nah, kalau kita lihat di website-website tuh gimana ya contohnya. Nah, ini kita ada ID-ID gini sih. Nah, ID-ID ini yang bakal nampilin chatnya semikolon. Kalau kita ganti ID-nya juga bakal berubah. Nah, ini juga bekerja seperti itu sebenarnya. Tapi yang bekerja di sini itu ID. Kalau ini kan saya tulis random aja, nanti bakal ID gitu. Misalnya ID chatnya 2, nah itu chat dengan orang siapa gitu-gitu sih. Nah, itu kita udah berhasil nampilin data dari controller gitu ya, dari roots, dari URL ke halaman gitu. Kita udah berhasil. Itu untuk materi nomor 4. Kita udah berhasil ngoper data. Itu ya. Mungkin ada yang mau ditanyain terkait controller karena rumit juga sih sebenarnya. Kalau untuk pertama kali ya, nanti lama-lama bakal terbiasa untuk ngoper-ngoper data seperti ini. Kalau kita ke home, dia nggak bakal ada karena halamannya beda. Itu kita udah buat 2 halaman beda, home sama show. Kalau show itu ada ID usernya. Itu sini. Oke, udah beda tampilannya.
Oke ya, kita lanjut aja. Selanjutnya saya mau ngejelasin tentang layout dikit. Nah, coba kita lihat layout. Nah, ini kan kita ada dua halaman, home sama show. Isinya nih sama persis, nggak jauh beda lah. Isinya cuma beda di title sama ini bawah, bawah tadi ini. Nah, ini kita mau beda, kita kan ini sama semua sisanya nih. Ini kita bakal copy paste aja ke layout. Kita buat namanya layout baru, view, kita view, terus kita buat folder baru namanya layout. Pakai S di layout pakai S ya. Terus kita buat file namanya layout.blade.php. Oke. Udah kebuat, kita ambil yang tadi. Ini kita copy, kita masukin ke layoutnya. Terus kita tambahin di sini, kita hapus aja deh. Boleh nggak pernah di lisensi. Kita tambahin yield konten. Nah, yield konten itu apa? Nanti kita tinggal pakai semua ini, kita cuma ngisi di sininya aja. Yield kontennya aja kita pakai. Gitu. Jadi kita langsung bisa ke show ini, coba. Ini kita simpan. Kita langsung hapus semua. Terus kita langsung bisa extend. Tulisannya gimana lagi? Extend. Nah, layout titik. Nah, layout titik itu maksudnya layoutnya pakai S. Layout. Nah, itu folder layout titik ke layout. Setelah extend, kita masukin ke yieldnya tadi. Ini kan ada yield nih. Nah, kita kasih di sini section apa tadi namanya? Konten. Berarti kita isi di sini konten juga. Jadi section itu bisa banyak, misal yield 1 terus ada lagi konten lagi. Apalagi gitu, bisa aja. Tapi namanya di sini harus disesuaikan dengan yang di sininya. Gitu. Kita satu aja lah, konten aja. Buat isi di tengahnya konten, terus kita end section. Nah, kita tinggal isi di sini. Ini untuk yang show tadi ada nggak ya? Simpan nggak ya? Ya udah, print lagi aja, print ID usernya. ID user, benar nggak nih? Oke, coba kita cek apakah udah berhasil nih layoutnya. Nah, layoutnya udah berhasil ya, nggak ada error. Kita sekarang cuma begini aja tampilan untuk show-nya. Misalnya kita tambahin ini show. Nah, dari segini aja kita udah bisa dapat tampilan kayak gini gitu. Atasnya ini nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena dia udah di handle sama layout ini. Nah, gitu. Jadi enak kita sekarang. Nah, ini kita baru di show aja, kita home-nya kita samain juga deh. Pakai section. Copy paste, seret. Nah, ini ganti. Nah, ini nggak bisa nih karena kita belum dapat ID user. Nah, kita coba lihat errornya ya kalau kita akses home. Biar kita belajar kenapa bisa ada error. Nah, tuh. ID user is undefined itu karena kita ngeakses home ini, terus kita mau minta printin ini, padahal di control controller di index itu nggak ada. Karena kan di web kita ngarahinnya ke index. Nah, ketika kita ke index, dia nggak ada nih ID user kayak gini. Nah, ini dia error. Oleh karena itu, kita nggak usah print dulu ID usernya. Ini aja. Ini home. Jika kita refresh, dia bakal berjalan dengan normal. Oke. Itu untuk layouting. Kita juga bisa tambah yang namanya include. Nah, satu lagi deh, kita belajar include. Nah, ini semua fitur dari Laravel ya. Kalau untuk framework lain, saya kurang tahu gitu. Sistemnya gimana layoutingnya. Coba kita tambahin footer misalnya. Jangan lupa kita harus pakai blade.php ya untuk Laravel. Nah, kita tambahin footer gitu, footer H5 lah gitu, H4. Nah, created by semicolon misalnya. Inilah. Terus kita masukin ini di mana ya? Di sini kita masukin nih. Include. Dia di layout ya tadi ya, layout footer. Oke, udah kita lihat nih, harusnya di halaman show ini kita dapat footer isinya created by ya. Kita coba ke show. Nah, kalau di sini nggak ada, nah kita ke show itu caranya tambahin sesuatu di sini. Oke, nah ini ada created by semicolon. Nah, ini biar rapi kita tambahin kontainer ya. Coba kita tambahin kontainer sampai bawah nih, sampai ke dalam include-nya, biar footernya juga kena kontainer. Jangan lupa dimajuin biar rapi. Ketika kita ini, jadi agak ke tengah gitulah. Oke, kita udah belajar layout sama
yang namanya footer. Jadi udah ada footernya. Ini footer kita bisa pakai di mana aja. Jadi misalnya ada halaman lain, mau pakai footer tinggal tambahin ini. Ada halamannya banyak, tinggal ditulis ini aja tanpa perlu kita nambahin sebanyak ini kita tambahin gitu. Nggak perlu. Jadi kita tinggal tulis ini aja dikit-dikit gitu. Jadi halamannya sepi gitu, enak ngeliatnya, gampang. Ya, itu fungsi dari layout untuk mempermudah, menghemat gitu. Nah, sekarang saya bakal belajar yang namanya for loop di Blade. Nah, di Blade ini kita bisa melakukan berbagai macam uh, tindakan PHP gitu ya. Contoh, nah di show kita ke kartu, kita ngisi datanya yang banyak deh. ID usernya jangan satu aja. Kita isi array gitu ya. Caranya kita coba array user. Nih jangan lupa PHP itu pakai $. Kita isi, nah, isi ya, jangan lupa titik koma, kita isi misalnya apa ya, gimana ya, user, oh gini, nama, Adin, koma, enter lagi, umur berapa, tuh dari sisi data aja ya, data-data tidak penting lah untuk mempelajari for loop. Nama, umur, kuliah di mana gitu ya, satu lagi deh, hobi memasak. Oke, jangan lupa koma ya di setiap per ininya. Nah, kita ngecek dulu nih, datanya udah bisa belum, udah bener belum. Nah, ini salah titik koma. Kita daidam dulu, biasanya saya selalu daidam. Oh, kita tambahin ID user deh, karena ada di sini, kita oper aja. ID user diisi. Nah, kalau ID user diisinya gimana? Nah, ini kan kita tinggal tulis gitu, isinya mau apa. Nah, ini kita bisa oper langsung, jadi seret. Nah, ini jadi enak. Apa yang ada di ID user itu bakal masuk ke sini. Apa yang ada di sini, di web sini nih. Nah, apa yang ada di sini itu bakal masuk ke sini. Nah, ini dia kenapa error, karena daidamnya belum selesai ditulis. Kita tulis array user, kita cobain daidam isinya apa. Oke, kita coba refresh. Nah, kita udah dapet nih. Array ada 5, isinya gini. Isinya ada ID user dan lain-lain. Gitu. Coba kita for loop ya. Kita for loop. Nah, ini jangan lupa diganti berarti. Ini array user aja dah. User isinya adalah array user. Oke ya. Jadi kita bakal ngambil user di view-nya si show. Kita ke show. Nah, kita bisa print ID user dan lain-lain. Sebentar. Coba kita, biasanya sih saya selalu gini ya. Kita daidamnya di sini sekarang. Kebanyakan ngedaidam sih. Daidam itu bisa pakai gini. PHP, NPHP, terus kita daidam lagi. Tadi apa? Array. Bukan array user doang. Terus kita gini. Kita reload. Kenapa dia masih diem? Nah, kartu controller. Oh, dia udah ngedaidam di sini, berarti udah benar. Coba kita hapus. Berarti udah benar. Nah, udah benar sih. Sekarang kita coba tampilin data-data yang tadi itu gimana. Kan datanya ada banyak nih. Kita mau print di show-nya gimana. Itu kita bisa pakai yang namanya for each. Ini for each user as data. Tinggal di enter. Nah, ini kita tutup dulu and for each. Setiap data yang ada di user, setiap ada ini 1, 2, 3, 4, 5, itu bakal di print. Kita print gimana ya? H2. Apa nih yang pertama? Kita lihat hasilnya ya. Nah, kita bakal dapat nih.
ini Nadir, Uner, memasak, dan lain. Harusnya seperti ini sih. Coba kita datanya kita buat lebih banyak. Ini untuk orang satu. Aduh, kenapa ini? Nah, ini untuk orang pertama. Roma, ini untuk orang kedua. Nah, ini kita ada 2 orang ya. Tadi kan 1 aja. Sebentar, ini ID-nya 2 aja pasangnya. Nah, ini namanya ganti. Tidak, misal. Nah, ini indah. Kita ganti-ganti aja masuk 2. Nah, jadi ada 2 data nih. Coba kita idam ya. Nanti kita bisa tampilin 2 data. 2 orang misalnya contoh. Nah, ada dapat 2 array, isinya kayak gini-gini. Sekarang kita bisa tampilin for each di show for each user as data. Nah, kita coba data name. Ada apanya tadi? Nama ya, bukan name, nama. Coba kita print namanya doang, nama dari tiap orangnya. Seret. Tadi masih ada ID-nya. Kita hapus dulu ini. Kita reload. Nah, udah dapat namanya nih, nama Nadir Ridan. Sekarang kita tinggal rapi-rapihin aja. Nah, ini nama, tinggal isi namanya siapa. Terus habis nama ada apa lagi? Oh, tadi ID user ya. ID user. Ini ID user. Ini ID user berarti. Terus apa lagi? Umur, kuliah, hobi. Kebanyakan ya saya isinya. Umur, kuliah tadi gitu nggak? Iya. Hobi. Nah, jadi untuk setiap user, nah user tadi ada 2. Untuk setiap user, ini artikelnya ya, for each, untuk setiap user dituliskan sebagai data. Dituliskan sebagai data, atau biasanya gini sih. Saya tambahin. Biasanya kalau usernya lebih dari 1 itu, kita bakal tulisnya di sini users gitu. Karena dia lebih dari 1 users. Ketika udah tulis users, di sini kita bakal tulis users. Nah, ini harus sama ya. Variabel di sini harus sama dengan yang di sini. Ketika kita tulis users as user biasanya. Nah, jadi user ini kan tunggal. Jadi setiap user ini bakal muter terus nih for each. Dia bakal for each terus. Setelah di sini muter sini terus muter lagi. Sebanyak total usernya gitu. Nah, ini berarti kita harus ganti juga user. Gitu. Kita bakal dapat datanya rapi kayak gini ya. Coba kita print. Nah, ID usernya apa, namanya siapa, umurnya berapa. Nah, kita bisa kasih jarak juga. Jarak tuh apa ya? HR. Coba HR tuh garis. Jadi kita bisa tambahin garis di bawahnya. Nah, ini Nadir, ini siapa gitu. Sesuai dengan data yang ada di controller. Itu untuk pertama. Oke ya, atau kita pakai kolom deh, pakai kolom. Kolom di Bootstrap. Bootstrap dari mana? Kita belajar yang namanya kolom. Ya, rapi ya. Nah, ini one of 3 columns. Nah, kita copy aja nih. Pakai row, pakai kolom. Kontainer kita tadi udah ada ya. Nah, ini kontainer udah ada. Coba ini pakai atas di sini. Row, kolom. Nah, ini kita copy. Bentar, copy di atasnya sini. Nah, kita harus masukin kolom ini ke dalam for each. Nah, jadi setiap user punya 1 kolom gitu. Setiap user punya 1 kolom. Nah, ini kita copy isinya ke dalam sini. Nah, ini sisanya kita hapus kolom-kolom lainnya. Oke, kontainer di, oh ini belum ada tutupnya nih buat row-nya nih. Tadi kehapus. Oke, ini kita lihat di ini row di baris. Jadi baris itu ngatur di, nah ini kayak gini nih. Ini baris pertama. Nanti kalau mau buat baris selanjutnya
bisa lagi di row lagi gitu. Untuk bawahnya di row lagi, di row lagi. Nah, kalau kolom itu ke samping gitu. Nah, ini kita bisa kasih isi kolomnya sih. Misalnya kolomnya 6. Setiap user itu 6. Nah, total dari panjang website itu, total dari ini tuh ada 12 gitu. Kalau kita taruh 6, berarti dia bakal ke tengah gini, kebagi 2. 6, 6 gitu. Coba kita pasang 6 ya, pasang 6. Terus kita jalanin, kita save, kita reload. Nah, dia bakal ke samping 6 gitu. Nah, ketika kita ganti batas maksimum misalnya 12, ya bakal kayak tadi gitu. Jadi satu user bakal menuhin sampai ujung gitu. Kita reload. Nah, dia bakal turun. Coba kita ganti 4. 4 itu kan harusnya kebagi 3, 4, 4, 4 gitu. Kita reload. Nah, ini kalau ada satu lagi dia bakal ngisi di paling kanan gitu. Itu untuk kolom di Bootstrap ya, sederhana. Oke, ini untuk for loop di Blade. Wah, cukup lama juga ya. Sekarang kita mau mulai belajar. Mungkin ada yang mau ditanyain sampai sini dulu. Kalau nggak ada, kita lanjut mulai baca data dari MySQL gitu. Nanti mungkin aku izin ini ya, apa kayak beri kesimpulan dulu biar teman-teman ada. Oh ya, boleh. Ya, teman-teman kan kita udah belajar beberapa mengenai framework untuk Laravel. Untuk yang pertama tadi ya, tadi Nadir udah jelasin berapa mengenai alat yang digunakan ya, pasti SAMPP itu untuk untuk MySQL dan juga bahasa PHP-nya. Teman-teman bakal dapat itu. Terus untuk komposernya pasti itu semua, entah itu pakai framework kode Igniter atau framework yang lain, pasti misalnya pakai komposer. Jadi komposer ini wajib teman-teman download. Dan juga untuk framework Laravel sendiri. Terus selanjutnya mungkin kita ini bakal bermain-main di beberapa 4 folder ya, 3 folder, yaitu folder root atau roots ya, routing, terus ada views sama controller. Ya. Nah, untuk root sendiri atau routing ini berperan sebagai penghubung antara user dengan keseluruhan framework. Dalam Laravel sendiri, setiap alamat web yang kita ketik di web browser akan melewati root terlebih dahulu. Root lah yang menentukan kemana proses akan dibawa, apakah ke control atau ke view. Nah, untuk view sendiri itu representasi visual dari suatu halaman web yang pada umumnya bertugas untuk menampilkan data yang diterima oleh controller dari model. Dalam hal ini, views adalah bagian dari sistem Laravel di mana HTML dihasilkan dari dan kemudian ditampilkan di layar user. Jadi views ini mungkin dipakai tadi untuk lebih ke layoutingnya tadi ya, views ini. Iya, betul. Makanya tadi Randir kan bikin beberapa folder yang ada di views ya. Terus untuk yang controller ini adalah satu komponen inti yang berfungsi sebagai penghubung antara request user ke model yang nantinya akan dikembalikan lagi ke view dalam bentuk response. Control ini akan banyak berisi logika-logika dalam menyusun suatu fungsi tertentu. Jadi yang dikontrol ini teman-teman mungkin isinya bakal ada fungsi-fungsi mungkin nanti bakal lanjut ini ke MySQL mungkin kayak left join atau join pakai fungsi ini ya. Nah itu dia. Kalau Laravel bakal lebih mudah sih. Iya. Ya, kalau bahasa natif tuh bakal kayak gitu-gitu, join gitu. Ya, kalau Laravel ini lebih berkatnya framework ya, permudah. Iya, kalau framework bermudah. Terus untuk Bootstrap itu pasti sangat digunakan karena kita kan nggak mungkin ya menghafal setiap bahasa di di framework itu. Jadi teman-teman Bootstrap itu kurang lebih kayak library atau dokumentasi suatu framework yang telah dibuat khusus untuk mengembangkan sebuah website. Jadi teman-teman nggak perlu menghafal semua penulisan terkait berbagai bahasa atau framework apapun. Teman-teman langsung bisa cari di Bootstrap kayak tadi, entah itu pasta atau kayaknya tadi kok kayaknya aku lupa ini tulisannya gimana, coba cari aja di Bootstrap atau di Google, itu udah banyak. Jadi 4 komponen ini sangat penting untuk belajar di Laravel atau framework apapun. Gitu sih, mungkin bisa dilanjut.